Ketua FPI Parepare yang juga seorang pegawai negeri atau ASN menolak mentah-mentah pendirian sekolah Kristen di Parepare. Dan inilah kita dengarkan pernyataannya. Tidak perang saja. Kita perang saja. Tentukan saja. Kapan ini mana perangnya? Saya tidak tertib perangnya. Kita lihat aja siapa menang. Ya, kita jadikan pokok ini Parepare. Apa? Saya ini ketua FPI sih. Saya cukup menang pesepuluh mama 1000 lantas akan turun di sini. Itulah pernyataan Ketua FPI, pengakuannya yang dari Parepare begitu ya, dan dia mengajak perang begitu ya. Tentunya dia adalah merupakan provokasi kepada umat lain yang mendirikan sekolah agama. Ya, di Parepare terjadi penolakan sekolah Kristen, dan untuk lebih jelasnya kita dengarkan pernyataan Permadi Arya terkait hal itu. Penolakan terhadap sekolah Kristen di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini murni Kristenfobia dan merupakan penindasan terhadap hak umat Kristen oleh kaum mayoritas di sana. Dan gilanya lagi, intoleransi ini didukung oleh para wakil rakyat di DPRD sana. Menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Kok bisa-bisanya negara tunduk pada warga intoleran dan mendukung penindasan terhadap hak minoritas di sana? Hei, wahai bapak-bapak DPRD Kota Parepare, apakah orang Kristen di sana itu warga kelas 2 yang boleh kalian injak-injak hak asasinya? Kota Parepare ini masih bagian dari Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, atau kalian mau berlakukan syariat Islam di sana sampai menolak sekolah Kristen? Anti Pancasila sekali. Pak Jokowi, buka mata Bapak, ini toleransi Indonesia yang Bapak bangga-banggakan ke Siri Paus, Pak. Toleransi double, Pak. Terima kasih Bang Tretan Muslim yang udah ikut memviralkan, dan terima kasih Mbak Najwa Shihab yang sudah ikut bersuara dalam kasus intoleransi di Kota Parepare ini. Ya, kasusnya adalah penolakan terhadap pendirian sekolah Kristen di Parepare, dan pengakuan 100% masyarakat Parepare adalah 100% Islam begitu ya. Dan ternyata Fahri Nusantara yang mengaku sebagai FPI itu adalah pendukung Anies Baswedan. Ya, di Parepare FPI memberikan pengamanan VVIP kepada Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan saat kampanye akbar di Parepare mendapatkan dukungan dan diberikan pengamanan secara VVIP oleh FPI di Parepare. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih FPI masih ada saja padahal telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo? Itulah fakta bahwa anak Abah itulah yang menolak mendirikan sekolah Kristen di Parepare. Ini rame tentang penolakan pembangunan sekolah Kristen di Parepare. Alasannya karena mayoritas warganya Muslim. Mungkin bisa gitu bangun di tempat lain yang mayoritasnya Kristen, kayak di kol-kol atau siumai-siumai, manapun lah di Indonesia yang mayoritasnya agamanya Kristen. Itu pun kalau ada. Mereka juga nolak karena menghindari terjadinya konflik keagamaan. Takutnya kalau beneran ada konflik keagamaan, ya nanti sudah pasti sekolah Kristen Anda kalah ya. Masa iya satu kota melawan guru-guru sekolah swasta? Alasannya juga bagus gitu, karena ada di lingkungan mayoritas Muslim dan banyak aktivitas keagamaan. Nggak enak aja gitu, udah sekolah lama, pas lulus bukannya wisuda malah pindah agama, ya kan? Ini juga ngajarin biar orang Kristen di Parepare tuh masuk sekolah negeri aja. Kan lumayan kalau pas pelajaran agama Islam bisa ke kantin. Kalaupun siswa Kristen mau ikut pelajaran agama Islam juga boleh, kan toleransi. Asal jangan dibalik, karena jatuhnya kristenisasi dari kaum kafir Quraisy. Baru-baru Itulah pernyataan seorang warga yang cenderung lebih menolak sekolah Kristen di Parepare. Ternyata penolakan sekolah Kristen di Parepare juga mendapatkan dukungan dari DPRD yang didominasi oleh Golkar, Nasdem, dan oligarki yang intoleransi. Ya, sekolah Kristen Gamaliel di Parepare, dan kita dengar pernyataan warga. Sekolah Kristen Gamaliel di Parepare juga didukung oleh DPRD yang didominasi oleh fraksi Golkar dan Nasdem. Ini berarti intoleransi terhadap minoritas didukung oleh oligarki. Menyedihkan banget menurut gue. Penolakan terhadap sekolah Kristen Gamaliel di Parepare juga didukung oleh DPRD yang didominasi oleh fraksi Golkar.
Namun demikian, gerakan FPI yang menolak pendirian sekolah Kristen itu dilaporkan oleh Banser ya, ormas. 5 ormas di kota Parepare melaporkan oknum radikal dan intoleran ke kota Parepare. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di kota Parepare karena ingin menjadikan Parepare seperti Poso. Jadi kami sebagai lembaga bantuan hukum Ansor dan beberapa lembaga, ada HMI, ada BMKI, ada IPM dan dari mana Ojol, sepakat untuk melaporkan agar Fahri Nusantara ini diberikan efek jera dan bisa ditangkap segera karena ini merupakan provokasi dan juga bisa berdampak ke kota Parepare yang selama ini sudah damai, tapi gara-gara satu oknum ini ingin menyebarkan kebencian, ingin membuat perang dan sebagainya, akhirnya kami merasa perlu untuk melaporkan. Provokator satu ini harus segera ditindak aparat keamanan supaya ada efek jera buat siapapun yang berniat merusak hubungan antar umat beragama di Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi viral video orang yang nampak seperti ustadz yang memprovokasi umat untuk saling berperang. Dia ngajak umat Islam memerangi umat Kristen. Namanya Fahri. Ajakan itu dia sampaikan di forum diskusi terkait penolakan pendirian sekolah Kristen Gamaliel di Parepare 20 September lalu. Video ajakan itu viral di media sosial setelah diposting akun Instagram Fakta Sulsel pada 29 September lalu. Di video itu sambil marah-marah, Fahri mengajak warga muslim memerangi umat Kristen sebagai bentuk penolakan pendirian sekolah Kristen. Bahkan dia mau jadiin situasi di Parepare kayak situasi konflik agama yang pernah terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Bahkan Fahri mengaku siap memimpin perang terhadap umat Kristen. Dia cukup telepon 10 nomor anggotanya dan 1000 orang laskar bakal datang ke Parepare untuk ikut perang. Fahri juga sampaikan katanya ada ayat di dalam Al-Quran terkait perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi perang. Nah, buat bestipis yang belum tahu kasusnya, jadi Forum Masyarakat Muslim Parepare menggelar aksi demo menolak sekolah Kristen Gamaliel pada 20 September. Padahal pihak Yayasan Gamaliel Kota Parepare bilang sekolah Gamaliel itu bukan sekolah keagamaan, tapi sekolah umum berbasis kurikulum merdeka. Sekolah Gamaliel Parepare juga bukan berada di bawah bimbingan masyarakat Kristen Kementerian Agama. Itu karena sekolah Gamaliel adalah sekolah umum, bukan sekolah keagamaan. Sekolah ini juga sudah memenuhi semua prosedur izin pendirian sekolah. Tapi sekelompok warga yang intoleran nggak peduli itu semua dan pengen memaksakan kehendaknya yang melanggar konstitusi. By the way, sampai sekarang belum ada tanggapan dari Pemkot Parepare dan kepolisian soal video provokator biadab ini. Kita tentu berharap aparat keamanan segera bertindak. Jangan sampai provokasi si Fahri benar-benar menyulut perang antara umat beragama di Parepare seperti yang pernah terjadi di Poso. Asal tahu aja, di Poso pernah terjadi konflik berdarah yang melibatkan umat Islam dan Kristen dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Konflik ini berawal dari kesalahpahaman antar kelompok pemuda yang justru malah menyebar dari konflik agama. Mau tahu kehancuran yang dihasilkan dari konflik berbasis agama itu? Menurut Kompas.com, 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kehancuran dan penderitaan yang sama jangan sampai terulang lagi, khususnya di Parepare. Karena itu gak ada ampun bagi siapapun yang ingin memprovokasi perang antar umat beragama. Sekali lagi, semoga aparat keamanan segera bertindak. Yuk lawan provokator yang ingin merusak toleransi di Indonesia. Kita perang saja. Tentukan saja kapan dan di mana perangnya. Kita saya bilang yang pimpin perangnya. Kita lihat aja siapa menang. Ya, kita jadikan pokok ini Parepare. Apa? Saya ini ketua FPI di sini. Saya cukup menelpon 10 nomor, 1000 laskar akan turun di sini. Laskar akan turun di sini 1000.
Tidak jadi perang tapi. Ya. Nah sekarang apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala ketika terjadi perang dengan orang mengangkat ini, dengan baik-baik catat ini, belum tentu ada ustaz yang berani ungkap ini di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 4, "Fa idza laqitum alladhina kafaru faqarra riqab